semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Sanat Movie akan mencoba membahas alur cerita film Dong Ho A Great Dr. Miss Nine. Film ini diadaptasi dari novel Do Miao Miao, Jebakan Kaisar Jahat, Dokter Ajaib Nona Jiu. Animasi ini menceritakan kisah dokter magis glamor modern, Jun Jiu, secara tidak sengaja jatuh ke kematiannya dalam lelang obat mujarab, dan melakukan perjalanan ke tubuh seseorang sampah Nona Jiu. Nona Jiu ini awalnya adalah putri dari keluarga Jun, salah satu dari dua keluarga kekaisaran. Karena kematian orang tuanya, dia dipindahkan ke cabang keluarga Jun di kota Fengluo. Kematian Jun Jiu mewarisi semua ingatan Nona Jiu dan bersumpah untuk membalas dendam. Sebelum kita menyaksikan pembahasan alur ceritanya, bantu support channel ini agar lebih semangat, memberikan pembahasan seputar cerita film yang lebih menarik. Langsung aja ke pembahasan ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan peradaban yang modern, di samping itu ada seorang yang sedang bersantai, tanpa sengaja ia mendapatkan penglihatan seorang wanita yang bersedih. Ia menanyainya, tetapi suara wanita itu kurang jelas. Seketika ia sadar setelah dipanggil oleh gelang cerdas buatannya, disertai kedatangan seorang laki-laki yang memanggilnya dengan sebutan Nona Jun. Ia dipanggil untuk pergi ke tempat pelelangan. Barang pelelangan itu dikontrak oleh master alkemis terkenal yang bernama Nan Gong. Barang itu berupa pil intan scarlet yang membuatnya membutuhkan usaha selama setahun. Yang mana fungsi kultivasi dalam pil merupakan keterampilan eksklusif keluarga Nan Gong, yang berhasil terjual sangat mahal. Lelang Sengjing ini juga merupakan yang tertinggi. Nona Jun juga diberi julukan si tangan suci Jun Jiu. Ia juga pernah menolak Presiden Farmasi Huan Xia dikarenakan ingin kembali melakukan penelitian. Tempat berpindah pada hutan kayu hitam di dunia lain, diperlihatkan Nona berkuda yang diketahui dipanggil Nona kedua, sedang menyiksa Jun Jiu dengan cara menyeretnya. Sekedar informasi, nama Jun Jiu dan Nona Jun itu sama, hanya berbeda dunianya aja. Lanjut ke ceritanya, seorang pelayan yang biasa dipanggil Biluo berusaha membantu Jun Jiu. Ia pun berhasil memotong tali pengikatnya. Mereka berdua berusaha untuk kabur. Nona kedua yang mengejar. Biluo menyuruh Jun Jiu untuk terlebih dahulu melarikan diri, sementara Biluo menghadang Nona kedua, tetapi ia malah terbunuh oleh Nona kedua. Saat Jun Jiu meminta tolong, kita kembali diperlihatkan pada Nona Jun yang berada di peradaban modern. Seketika ia merasakan apa yang dirasakan oleh Jun Jiu dari dunia lain. Ia bergegas ke toilet, ia membersihkan wajahnya. Saat ia melihat cermin diperlihatkan bayangan Jun Jiu, ia pun terheran dengan kejadian ini. Sementara itu Jun Jiu dari dunia lain semakin terpojok. Ia menanyai kenapa Nona kedua sangat ingin sekali membunuhnya. Nona kedua itu mengatakan karena ketidakmampuan Jun Jiu membuatnya sangat benci, karena ketidakmampuannya juga yang membuat orang tuanya terbunuh serta pelayannya tadi. Apalagi Jun Jiu masih menjadi putri pertama di keluarga Jun, yang dianggap tidak pantas di posisi itu. Untuk sebagai informasi, dilihat dari ceritanya mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga Jun. Lanjut ke ceritanya, Nona kedua yang mengatakan Biluo telah terbunuh, Jun Jiu menamparnya. Ia yang marah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jun Jiu. Ketika itu kita kembali diperlihatkan pada Nona Jun yang berlarian. Kembali pada Jun Jiu yang sangat marah, ia mengutuk Nona kedua yang bernama Jun Qian Qian, tak akan mati dengan baik, serta ia mencoba untuk terjun ke jurang. Mereka berdua terhubung, ia meminta tolong serta menarik tangan Nona Jun. Entah apa yang terjadi, tempat berpindah di bawah tebing kayu hitam. Ia yang pingsan dibangunkan oleh gelang ajaib buatannya. Ternyata jiwa mereka saling bertukar posisi, yang membawa Nona Jun masuk ke tubuh Jun Jiu dari dunia lain, sedangkan Jun Jiu masuk ke tubuh Nona Jun. Tetapi di sini kita belum bisa memastikan apakah tubuh Nona Jun selamat saat terjatuh dari atas gedung atau tidaknya. Sedangkan tubuh Jun Jiu berhasil selamat. Tubuhnya yang terluka untungnya ia masih banyak menyimpan obat penyembuh di gelangnya. Kemudian gelang itu menanyai apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dikarenakan tubuhnya semakin lemah dan juga mengalami cedera serius.
Jun Jie menyuruhnya untuk tidak khawatir, hanya saja dia yang ada di dunia asli tubuhnya mungkin sudah hancur. Jun Jiu menyadari bahwa tubuhnya yang sekarang mengalami cedera yang lumayan serius. Ia pun bertanya-tanya kenapa dia bisa sampai ada di sini, dan sebenarnya apa hubungan dia dengan wanita itu. Tak mau ambil pusing, ia pun akan nikmati waktu selama dia ada di dunia yang ia tempati sekarang. 主人，主人，我这时被追到另一个人，还好我在手链里放了不少救命的玩意儿，这点小伤没那么严重，放心吧。不亚于拍卖会的高度，摔一出血，没摔个脑浆迸裂，实属侥幸落辱罢了。来都来了，那就。 Junjiu lalu berusaha untuk mencari jalan keluar dan saat tiba di dalam gua, gelang itu mengatakan ada seseorang. Orang ini merupakan Kaisar Cmo Wu Yue. Di sini kita tidak mengetahui asal-usul dari ia, jadi kita akan memanggilnya Kaisar Wu Yue. Lanjut ke ceritanya, Junjiu mengatakan kemungkinan Kaisar Wu Yue itu terperangkap oleh formasi kabut yang menutupi tebing, yang mengunci dirinya. Anehnya kejadian itu semua, begitu akrab bagi Junjiu. Kaisar Wu Yue yang terbangun, ia bertanya, Junjiu menanyai jalan keluar, dikarenakan mereka saling terjebak, Junjiu membuat kesepakatan, jika ia membantu melepaskan Kaisar Wu Yue, maka Kaisar Wu Yue harus membawanya keluar dari tempat itu. 主人，里面有人！还有这山洞，都是为了锁住。你是谁？混住的小丫头，你不也？你能放我？我毁了这里，你就能动手吧。 Kaisar Wu Yue yang sudah terlepas, ia menanyai akan pergi kemana. Junjiu menyebutkan ke kota Fengluo kediaman Jun, tempat berpindah pada Jun Qian yang membakar kediaman dari Junjiu. Mereka terkejut melihat si sampah Junjiu yang masih hidup. Ia mencoba untuk menghabisinya lagi. Junjiu yang telah sampai, ia pun menyerang Jun Qian. Para penjaga yang mencoba membantu malah satu persatu tumbang olehnya. 恭贺二小姐，终于……怎么可能？怎么，你很失望？非要回来找死？连个废物都打不过。 Jun Qian mengatakan Junjiu menggunakan sihir yang tidak dia sadari. Sekedar informasi, mereka semua belum mengetahui bahwasannya Junjiu itu telah bertukar jiwa dengan sosok Nona Jun. Lanjut ke ceritanya, Junjiu yang akan memotong lidah Jun Qian dihentikan oleh Jun Leitian, jadi di sini kita belum mengetahui siapa dirinya. Ingatan Junjiu yang sangat dalam, kemarahannya dan rasa jijik tidak bisa ditahan lagi. Jun Leitian menyuruh Junjiu melepaskan Jun Qian. Tentunya Junjiu tidak mau. Ia mengatakan pelayanan keluarga Jun menghina nona keluarga Jun, serta Jun Leitian yang sebagai pengurus rumah harusnya berlutut di hadapan dirinya. Sekedar informasi, Nona Jiu ini adalah putri dari keluarga Jun, salah satu dari dua keluarga kekaisaran. Karena kematian orang tuanya, dia dipindahkan ke cabang keluarga Jun di kota Fengluo. Jun Leitian tidak mau, serta mengatakan Junjiu yang seorang yatim piatu serta tidak bisa menggunakan energi Qi, tidak pantas lagi menjadi nona besar, serta dirinya lebih rendah daripada pelayan. Ia dulunya yang bersedia mengadopsi Junjiu sebagai pelayan, karena dibayar, ia yang menginginkan Junjiu mati, lalu menyuruh pelayannya untuk membunuh Junjiu. Kaisar Wu Yue yang melihat, menawarkan bantuan kepada Junjiu, tetapi ia menolaknya. Dengan begitu mudahnya ia dapat menghabisi pelayan itu. 还不快上！要我帮你吗？ Jun Leitian yang didekati oleh Junjiu ketakutan. Ia mengatakan ada kesalahpahaman di antara mereka, dikarenakan bukan dirinya lah yang ingin membunuh Junjiu. Dia hanya menjalankan perintah. Junjiu mengatakan kediamannya dibakar oleh putrinya. Ia menginginkan yang baru, serta menyuruh mereka pergi, kalau tak mereka akan dihabisi. Sebelum pergi, ia mengajarkan pada Jun Leitian yang seharusnya dilakukan oleh para pelayan lakukan. Di saat itu juga pembahasan ceritanya bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga teman semua bisa terhibur, serta jangan lupa selalu support channel ini.
dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.